dari teman kita di YouTube. Ini ada 8 dok mirip pertanyaannya. Dok, gimana caranya supaya saya nggak jadi disorder tentang relationship? Nah ini udah how to gitu. Silakan dok. Bahwa kalau kita sulit itu. Seseorang itu akan sulit menghindari disorder pada saat dia itu mengidolakan, gitu ya. Sulit akan menghindari disorder itu mengidolakan, gitu ya. Kalau sampean tidak terjebak dikotomi cebong kampret itu sudah bagus itu ya itu. Ya. Pada saat pilpres itu sampean itu terus kemudian jauh hari sebelum pemilihan presiden sampai sudah memutuskan, ya udah itu bentar lagi disorder itu. Tapi biasanya dipaksa sama yang ini dok, dipaksa sama siapa, kayak ibunya kayak bapaknya. Iya gitu ya. Jadi ya, memang disordernya karena kepaksa juga kali ya. Maksudnya lingkungan memengaruhi dong kan? Jelas ya, lingkungan. Kan? Jadi gini ya, yang namanya lingkungan itu yang terjadi. Lingkungan itu betul-betul. Jadi individu manusia itu sendirian, saya menebak sifatnya Mas Abu sendirian itu kesulitan saya. Tapi kalau Mas Abu ada di Monas bareng gerombolan itu, saya tahu sifatnya itu. Oke. Ya, tahu gitu. Misalnya, karena itu tipikal gitu ya dok ya, tipikal. Iya, ya. Jadi kalau sendirian itu sulit. Tapi begitu berkelompok itu gampang diterka gitu, ya. Gampang diterka. Dan itu yang terjadi juga pada saat ini. Kenapa orang itu gampang diprovokasi pada saat berkelompok? Kalau sendirian sulit. Gitu. Pada saat berkelompok itu gampang diprovokasi. Jadi jangan heran kalau misalkan demo, beringas banget anak ini. What? Di rumah itu anak mami. Gitu. Di rumah anak mami. Wah, begitu dia demo, wah beringas dia itu. Wah, begitu ditangkap polisi, di kantor polisi ya jadi anak mami lagi, gitu ya. Gitu. Kenapa? Ya karena itu. Pada saat mereka itu bergerombol, itu mudah terprovokasi. Itu pula yang terjadi pada saat kita bersosial media gitu. Pada saat kita itu banyak dapat jempol, ya, banyak dapat like gitu, kita merasa kelompok kita banyak. Mulai deh kata-katanya mengerikan gitu di mana di Facebook gitu ya. Begitu ketangkep jadi anak mami lagi gitu. Ya, jadi pada saat itu di media sosial itu pada saat itu kita tanpa kita sadari itu kita merasa dalam sebuah gerombolan besar yang satu model dengan kita gitu ya. Sehingga dia itu ngomong seenak-enaknya gitu, begitu ketangkep langsung aja ciut gitu ya. Itu adalah kenapa orang itu bergerombol itu mudah diprovokasi, dan pada saat kita bermedia sosial itu, bersosial media itu gampang terprovokasi juga itu. Gampang terprovokasi. Ya, itu yang menjadi. Nah, kalau misalkan sekarang bagaimana kita itu semua satu lingkaran ya. Bagaimana kita itu bergerombol, bagaimana kita itu mengidolakan gitu ya. Kalau kita ada misalnya bagaimana caranya supaya kita itu tidak gampang terprovokasi atau kita itu tidak gampang disordernya itu. Karena ini terjadi semua pada saat era sosial media dan era informasi yang dunia maya yang demikian kuat itu, sehingga orang lebih gampang lagi mengalami yang namanya relationship disorder ini ya. Nah, caranya adalah setiap kali kita mau posting itu bacaan dulu 10 kali gitu. Ya, baca dulu 10 kali gitu. Baca dulu 10. Terus perkara nanti kamu posting, pokoknya sekarang sebelum posting baca dulu tulisanmu gitu ya. Baca dulu 10 kali gitu ya. Menunda 10 detik lah gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk supaya kita tidak gampang mengalami atau paling tidak mempersulit lah ya, menghambat progresivitas yang namanya parasocial relationship disorder ini. Karena ini udah kronis lah di sini. Kronis lah misalnya itu. Kronis. Ya kalau kita mau misalnya latihannya sih memang latihannya itu berat gitu. Salah satunya adalah misalnya itu ya. Misalnya coba gitu ya, tidak membaca
tidak mencoba melirik handphonenya orang lain gitu ya. Ya itu aja deh gitu. Ngelirik aja enggak, apalagi baca gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau ada handphone itu juga enggak, kita mencoba tidak melihat. Itu latihannya. Memang berat ya, berat itu. Enggak buka handphonenya pasangannya itu di Indonesia itu berat gitu. Di Indonesia itu berat karena itu dianggap keharusan gitu. Ngecek handphonenya pasangan, ngecek handphonenya anak itu. Bayangin aja anak dicek handphonenya gitu. Kalau ditanya, lu kan kita itu harus kewajiban orang tua. Lu kan itu kan privasi anak. Lu dia itu belum siap bawa handphone. Lah kalau belum siap ngapain dibeliin gitu ya. Ya ini ajaib kok memang orang-orang ini. Belikan anaknya handphone tapi dicek tiap hari ya gitu. Padahal itu jadi anaknya pun merasa tidak ada yang namanya ruang privat itu gitu ya. Saya pun boleh buka handphonenya siapapun. Oke. Tanpa sadar itu diajarin juga ya, Dok? Itu. Kalau handphoneku dibuka orang boleh, berarti aku boleh dong buka handphonenya orang gitu itu. Dan akhirnya kita tidak bisa menghargai privasi gitu ya. Akhirnya kita kehilangan realita hubungan kita yang real gitu ya. Yang benar-benar tiap hari itu kalah sama idol-idolan nggak jelas gitu. Gara-gara orang nyanyi-nyanyi nggak jelas saja kita itu bisa berantem sama saudara gitu. Joget-joget nggak jelas, nyanyi-nyanyi mulet-mulet gitu. Yang dijogetin itu kan ya Michael Jackson juga melakukan itu. Apa yang beda? Nggak ada gitu. Nggak ada yang baru gitu ya. Kalau sampean marah aku ngomong begini, sampean mulai disorder ya. Oke Dok, thank you. Keren Dok, makasih banget. Oke, kita ke Ibu Anja, silakan Bu Anja. Selamat malam Dok, selamat malam. Selamat malam. Anja. Dok, bedanya teori persepsi diri, apakah ada hubungannya dan pengaruh dengan parasocial relationship? Nah, yang kedua Dok, penderita mental disorder itu bisa mengarah ke depresi mayor atau gangguan bipolar, Dok. Terima kasih. Terima kasih Mas Abu. Selamat ulang tahun ya Mas Abu. Oh iya, makasih Bu Anja. Mas Abu ulang tahun ya. Diberkati Tuhan terus. Amin. Terima kasih Bu Anja. Mas Abu ulang tahun itu. Udah lewat kemarin. Kemarin. Oh iya, sudah. Live long and prosper gitu ya. Itu. Apa namanya ini? Mr. Spock. Oke Dok, monggo silakan Dok. Ya, kalau pertama apakah yang namanya relationship disorder dengan persepsi diri itu ya sebetulnya teori itu kan berdasarkan dari teorinya Freud ya gitu. Baca itu Freud lah itu ya. Itu adalah ya definisi tentang psikologi lama lah ya gitu. Sekarang kita tidak membahas itu lagi. Itu definisi yang tidak berdasar gitu ya. Nah, kita melihatnya sekarang secara yang namanya disebut sebagai neurobehavior atau neuroscience behavior atau behavior neuroscience atau perilaku kita itu kita lihat dari cara kerja otak kita itu bagaimana gitu ya. Bahwa yang namanya relationship disorder itu adalah gangguan, iya itu per definisi gitu ya, per definisi. Persepsi diri itu kita mempersepsikan diri kita aja sebetulnya salah gitu ya. Persepsi diri kita itu mempersepsikan diri kita itu salah gitu. Kenapa? Kita cenderung melebih-lebihkan apa yang ada dalam diri kita gitu ya. Kalau kita ini baik gitu ya. Kita menilai diri kita aja kesulitan gitu ya. Kesulitan. Kita itu menilai diri kita kesulitan. Nggak percaya ya. Kalau sampean itu nggak lulus ujian terus sampai goblok marah itu. Emang goblok kok ujian nggak lulus kok. Ya, mempersepsikan diri aja sulit gitu. Misalkan gini ya, pakai gini terus suaminya lihat, kenapa aku gendut ya gitu. Iya, gendut marah. Emang gendut gitu. Wah, marah gitu. Jadi persepsi diri kita itu kita mempersepsikan diri kita itu salah gitu. Sering salah itu. Jadi ya apakah ini sama dengan yang namanya relationship disorder? Ya,
Oke ya, memang itu. Jadi persepsi kita terhadap idol-idol kita itu jelas salah itu. Kita menganggap mereka itu nggak ada kesalahan, suci gitu ya. Kita melakukan glorifikasi dan sakralisasi gitu. Ya itu. Nah, yang namanya idol-idolan itu kita melakukan glorifikasi dan sakralisasi. Seolah idol kita itu tidak punya punya kesalahan dan tidak punya kesalahan dan dia itu suci gitu. Suci dalam debu. Itu kan lagunya ya, suci dalam debu itu tayamum gitu ya. Tayamum. Oke. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Depresi, Dok. Depresi terus kemudian apa namanya itu? Tidak ada hubungannya gitu. Mereka berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Berdiri sendiri-sendiri. Depresi itu bisa muncul tanpa dipicu apapun gitu ya. Orang bisa depresi dan bergembira pada saat yang sama, bisa gitu ya. Ya, itu. Kenapa? Lah saya sendiri ngalami gitu ya. Saya sejak tahun 86 sampai sekarang depresi gitu. Saya gitu ya. Ya. Jadi kok gembira gitu kelihatannya. Loh, jangan dikira orang depresi itu terus wajahnya melas gitu itu. Enggak, itu acting aja itu ya itu. Loh, orang depresi. Loh, coba ya. Kita lihat deh. Ya, coba. Pernah lihat gambarnya Whitney Houston? Pernah lihat gambarnya Marilyn Monroe? Atau Robin Williams? Robin Williams tuh yang Williams ya, paling itu famous. Wajahnya senyum terus itu. Semua filmnya happy terus gitu ya. Ya itu. Sampai melihat wajah sedih di situ nggak ada gitu. Mereka bunuh diri gara-gara depresi loh gitu ya. Ya. Mereka itu bunuh diri depresi. Jadi jangan dianggap bahwa orang depresi itu orang yang sedih gitu. Enggak itu ya. Orang bisa depresi dan bergembira pada saat yang sama gitu ya. Depresi itu berat gitu ya. Wah, itu ya bagi saya resepnya ya, tapi ya tidak ada cara yang benar atau cara yang salah dalam hal dalam menghadapi depresi itu. Nggak ada. Kalau dengan jilat setir mobil merasa nyaman, jilat aja setir mobil nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada yang rugi juga saya jilatin setir mobil gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana saya menghadapi depresi saya itu ya. Nggak ada gitu ya. Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah. Bagi saya cukup satu aja alasan untuk saya bertahan hidup itu sudah bagi saya sudah lebih dari cukup. Jadi bagi saya dari dulu ya, kalau bisa mati besok jangan mati sekarang gitu ya. Kalau bisa mati lusa jangan mati besok. Kalau bisa mati minggu depan jangan minggu ini gitu. Itu prinsip saya. Jadi ya saya mau mati gitu ya. Kecuali kalau sudah waktunya gitu ya. Waktunya mati ya udah gitu ya. Bagi saya mati ya selesai gitu ya. Tapi ya saya nggak mau mati sekarang kalau bisa besok. Gitu. Itu adalah tadi ya depresi. Depresi tidak ada hubungannya dengan yang namanya disorderan tadi itu. Bipolar dan depresi itu dua hal yang berbeda. Meskipun gambarannya bisa mirip gitu ya. Bisa mirip gitu. Gangguan cemas itu bisa mirip gangguannya. Jadi yang namanya mental disorder itu, yang disebut mental disorder itu pada saat sikap mental kita membuat kita mempunyai hambatan dalam bersosialisasi. Ya. Jadi pada dasarnya waktu saya kecil dulu itu, saya mempunyai mental disorder itu. Pada dasarnya kenapa? Saya tidak bisa memahami orang itu bertata krama itu nggak paham saya. Jadi sebetulnya saya punya mental disorder gitu ya. Ya, jadi to be fair ya saya kalau itu kecil punya mental disorder gitu ya. Meskipun saya hafal Al-Quran umur 7 tahun itu ya, bukan lantas terus kalau hafal Al-Quran itu tidak bisa mental disorder gitu ya. Jelas itu. Nggak ada urusannya itu. Hafal Al-Quran jahat aja. Apa kamu dikira kalau sudah hafal Al-Quran jadi orang baik? Yang enggak lah. Oke Dok, mantap. Itu mungkin yang bertentangannya di Quran suruh berbuat baik sama orang tua, sama orang tuanya malah gitu ya Dok. Apa? Kenapa? Iya, di Quran kan disuruh berbuat baik sama orang tua gitu ya. Padahal ya, orang tua yang mau ya. Disuruh buat baik, disuruh membunuh ada juga. Gitu. Ada juga lengkap. Ada lengkap itu. Tapi di situ tidak ada cara bikin buat soto. Jadi waktu itu nggak lengkap nggak ada cara buat soto gitu.
Oke dok, kayaknya satu sesi kita harus bahas itu di forum tertutup dok ya. Soalnya takut banyak yang baper dok. Ya itu banyak yang disorder gitu. Oke dok, terima kasih Bu Anca pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan Bu Anca juga mewakili beberapa pertanyaan teman-teman juga gitu ya. Berikutnya Pak Teguh, silakan Pak Teguh, apa kabar? Mas Teguh, apa kabar? Ya, terima kasih. Wah, Pak Rio Hasan, selamat malam. Malam, Mas. Sama Pak Abu, baik Bu. Silakan, Pak. Pak Rio, saya tertarik dengan ini Pak Rio, pendapat dari Pak Rio bahwa manusia itu menanggapi realita itu tiga tadi ya. Realita subjektif, objektif, dan intersubjektif. Nah, kalau seandainya itu tiga-tiganya itu diprosentasekan, itu mana sih Pak Rio yang paling kuat gitu loh? Kalau seandainya ya pikiran saya itu yang paling kuat itu intersubjektif, betapa ngerinya kehidupan itu gitu. Karena bagaimanapun juga yang interpretasi itu kan perlu bangunan narasi, di mana narasi itu kan nggak bisa dikenal logika gitu. Kadang-kadang kan termakan oleh isu apa gitu bisa dibangun. Itu saya ngeri loh Pak. Takutnya kalau hal yang positif oke lah, kita nggak mempermasalahkan. Kalau hal-hal yang negatif lah, itu ngeri loh Pak. Apalagi ditunggangi dengan politik. Waduh, saya nggak bisa bayangin ini ya. Indonesia kayak apa itu Pak ya. Saya ngeri gitu Pak. Kasusnya pilkada aja kayak gitu kan. Logika aja dikalahkan dengan narasi yang begitu. Gitu. Mohon maaf, saya tidak ada politik ya. Saya alergi dengan politik. Saya realita aja. Saya politik itu tai kucing lah. Oke, makasih Pak Teguh, keren Pak Teguh, keren. Apa yang dirasakan Pak Teguh, saya rasa juga banyak dirasakan sama kita gitu ya, ngeri gitu tentang intersubjektif. Silakan dok, tanggapannya gimana? Mas Teguh, kalau sampean itu ngeri dengan yang namanya intersubjektif reality itu yang paling dominan, ya selamat. Sampean silakan ngeri setiap saat. Karena memang pada dasarnya yang paling kuat ya intersubjektif reality itu. Itu paling kuat gitu. Itu mengalahkan realita kita terhadap apapun. Dan bahkan kita menganggap intersubjektif reality itu objektif reality gitu. Ya misalnya realita objektif ya. Realita objektif kita bahwa yang namanya misalnya realita objektif apa? Ini adalah anak saya gitu. Realita objektif gitu. Itu realita objektif. Tapi kalau anak sampean pindah agama, sampean terikat dengan realita intersubjektif, anak ini boleh diapain aja. Dipukul kayak, dibunuh kayak boleh. Jadi dalam hal ini terbukti bahwa yang namanya realita intersubjektif itu mengalahkan realita subjektif, bahkan realita objektif. Bahkan realita objektif itu. Secara objektif itu ya, sampean itu lebih dekat dengan keluarga yang udah ada sekitarnya itu. Tapi dengan realita intersubjektif yang lebih tinggi gitu ya, itu sampean rela bermusuhan dengan teman yang tadinya teman akrab gara-gara satu cebong, satu kampret gitu ya. Ya, sampean nggak usah ngeri Mas, itu sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi sekarang gitu. Tapi kalau kita bicara bahwa yang memang sebetulnya realita intersubjektif itu kenapa demikian kuat? Karena ini mewarnai kehidupan kita itu. Kehidupan kita tidak ada yang tanpa realita intersubjektif. Oke. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Misalnya realita objektif ini baju, gitu ya. Ini baju, gitu ya. Realita objektif ini baju. Gitu. Tapi realita intersubjektif yang kita buat tentang baju ini macam-macam. Bahwa kita menutup aurat itu adalah perintah opo lagi itu kan itu gimana itu. Kain itu ya. Jadi realita intersubjektif ini penting gitu ya. Misalnya yang misalkan itu ya jilbab. Kenapa dikasih nama jilbab gitu ya? Itu realita intersubjektif itu. Itu mendongkrak ekonomi itu. Itu kalau tidak dikasih nama jilbab, itu taplak meja aja itu. Siapa yang mau koleksi taplak meja banyak-banyak itu ya? Oke. Tapi begitu dikasih nama jilbab, hijab, beda ya.
Oh, harga juga naik ya. Cecer itu. Wah, ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru, macam-macam lah itu ya. Wah, padahal ya nggak pernah dipakai. Wah, hijab punya banyak. Itu realita intersubjektif. Misalnya, nggak usah ado-ado lah, Mas. Sampai majang buku nang burimu itu realita intersubjektif gitu. Ya, sampai majang nang buku nang buri itu realita intersubjektif. Wah, ini ya namanya. Pokoknya kalau aku tuh ada perpustakaan ini, wah aku itu pinter. Padahal ya enggak, ya podo ae gitu ya. Wah, enggak ada itu adalah narasi yang kita bangun itu memang mewarnai kehidupan kita ya. Jadi yang namanya karena interaksi satu manusia dengan manusia yang lain itu sejak awal itu diwarnai oleh realita intersubjektif. Misalnya sejak awal pada saat bapak interaksi dengan anaknya di Indonesia ini, ceret itu apa? Adan apa coba urusannya kalau nggak kalau bukan itu realita intersubjektif, diadani gitu. Kok nggak mbok nyanyikan lagunya Bob Marley aja gitu. Lah kalau seandainya aku nyanyi lagunya Bob Marley ya itu juga realita intersubjektif juga itu. Kita Rastafarana. Wah, kita Rastafarana gitu ya. Iya, itu realita intersubjektif itu. Dok jadi ingat ini. Dok jadi ingat ini dok dikit ya. Maaf nih agak potong karena ini menarik banget tadi jadi kan kemarin sempat heboh tuh masalah pawang hujan gitu ya dok ya, di mana di situ ada bukti bahwa memang apa gitulah gitu kira-kira. Ada yang berantem gitu, ada yang percaya, ada yang enggak. Yang nggak percaya pawang hujan bahwa itu musyrik lah apa dan lain-lain. Terus dia dibalikin gitu. Ya ini udah ada buktinya emang hujannya berhenti gitu misalkan gitu ya. Terus dia balikin ke dia, lah lu masih percaya bahwa Musa gitu membelah laut apa dan lain, nggak ada buktinya gitu. Nah ini ada kaitannya sama ini nggak sih dok? Subjektif, sama gitu, sama. Tapi kita itu otak kita itu tidak bisa dirancang, tidak bisa menyimpulkan. Itu otak kita itu ya. Ngambil kesimpulan tuh sering melompat gitu. Melompat misalnya gini ya. Saya batuk, terus saya makan onde-onde. Batuk saya sembuh. Ya belum tentu karena onde-ondenya kan gitu. Kalau kita itu mau ngecek apa benar ada hubungannya antara batuk dengan onde-onde, kumpulin 200 atau 1.000 orang batuk, semua dikasih onde-onde. Yang batuknya sembuh berapa orang gitu. Ya, kalau misalkan ada 1.000 orang dikasih onde-onde, orang batuk itu, 900 orang batuknya berhenti. Oh iya, oke. Onde-onde ini membuat batuk berhenti kan gitu. Misalkan Mbak Rara itu waktu di Mandalika itu terus kemudian hujannya berhenti. Pertanyaannya, berapa kali hujan yang digituin sama dia berhenti gitu. Ya. Lah kalau kemudian yang terjadi di Mandalika terus dia 100 kali gitu terus kemudian yang berhenti 70. Oke, 70% loh dia akurasinya dia gitu. Tapi itu kan nggak ada gitu. Nggak pernah ada. Sama dengan keyakinan kita tentang realita intersubjektif yang gitu ya banyak gitu. Doa gitu ya. Doa misalnya itu. Ya kalau nggak percaya sekarang berapa ribu kali kamu berdoa, terus berapa biji yang doamu itu jadi kenyataan. Ayo coba pernah ngitung nggak? Nggak pernah itu. Padahal ya nggak sampai 0,001% itu. Berarti ya nggak bermanfaat sebetulnya gitu ya itu untuk. Tapi kan kita berdoa itu bukan karena itu gitu. Berdoa itu kan berdoa itu kita menenangkan diri kita. Mendoakan orang lain itu pada dasarnya supaya kita merasa berkontribusi tanpa melakukan apapun gitu. Kontribusi with no effort. Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain itu. Udah anak ya, kamu tak doain lulus gitu. Lah anaknya lulus gara-gara belajar, bukan gara-gara doamu, yes gitu. Oke dok, thank you. Terima kasih Pak Iman pertanyaannya. Ya Pak Teguh Imanto maksudnya. Terima kasih luar biasa pertanyaannya dan jawabannya. Oke, ini udah 5 menit. Mudah-mudahan masih keburu ya beberapa pertanyaan. Oke, berikutnya Ibu atau Mbak Rahma Nia Ivana, silakan. Baik, makasih Mas Abu. Selamat malam dok. Saya mau nanya gini dok, kan kita kadang-kadang ada grup WA gitu ya, keluarga, kantor. Nah ada memang beberapa orang yang seperti menjadi selebgram di selebritis lah gitu di
grup tersebut yang kadang-kadang dia itu bisa menggiring tema, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, terus aja gitu seolah-olah dia itu sedang ditonton sama yang lain gitu. Padahal yang lain yang berada di dalam grup itu belum tentu nyaman gitu dengan apa yang dia temakan atau yang dia inilah gitu. Nah, ini apakah salah satu bentuk dari mental disorder, Dok? Dan untuk menghadapi situasi kita berada dalam grup-grup seperti itu, yang kita nggak mungkin keluar istilahnya, karena sudah ini kan gitu terikat dengan mungkin kayak kantor, keluarga tadi, itu bagaimana mengantisipasi agar toksitnya itu nggak mempengaruhi kita gitu, Dok? Oke. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau kasih jawaban sedikit. Yang pasti ganti nama di handphone terus keluar grup, kan nggak ketahuan nama kita gitu. Oke, Dok, silakan Dok. Ya, dunia kita itu ya makin lama makin membuat kita itu jadi mental disorder gitu ya. Jadi gitu ya. Kita tidak terasa digiring menjadi mempunyai disorder gitu ya. Misalnya pada saat ada yang meninggal itu, semua latah itu turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya itu. Yang ditinggal dikasih kesabaran gitu itu. Padahal kenal juga enggak gitu ya. Itu kita latah aja itu. Itu bukan menunjukkan empati, hanya menunjukkan bahwa kita eksis saja gitu, ada di grup itu gitu. Kalau nggak ikut-ikutan nanti merasa nggak eksis gitu. Dan Pak, habis kita menyatakan wah semoga gini innalillahi ikut berduka cita, habis itu cengengis gitu. Ayo mangan rek gitu ya. Apa gitu? Kita betul-betul tidak bisa menunjukkan empati kepada orang yang misalnya sedih gitu. Dan itu sudah terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan di WhatsApp grup misalkan ada satu orang yang ngomong sembarang itu, ahli sembarang itu. Ada perang Rusia menjadi ahli perang. Ada virus jadi ahli virus itu. Ada Bitcoin jadi ahli Bitcoin. Jadi ada orang yang ahli sembarang gitu. Ada sembarang gitu. Coba ya, yang di sini deh itu. Pertanyaan saya, ada berapa orang yang di sini? Ada 193 orang. Siapa yang tidak pernah komen tentang virus COVID-19? Coba, tidak pernah share gitu. Gak ada. Semua share. Ngomong ya. Padahal dulu ya, SMA itu biologi goblok. Kok mendadak jadi ahli virus gitu ya. Lu nggak sadar itu loh itu ya. Virus itu gini, ngomong enggak virus itu gini. Loh kamu itu tahu belajar virus aja nggak pernah mendadak jadi ahli virus gitu ya. Dan itu terjadi gitu ya. Dan 99,99% penduduk WhatsApp grup itu kayak gitu ya. Ya itu kalau misalkan Mbak yang termasuk yang satu ya nggak apa-apa gitu ya. Kita memang hidup di itu. Kalau cara saya sih, saya nggak pernah baca kecuali dimension. Gitu. Kalau ada dimension gambarnya add itu, baru saya baca ini apa itu. Kalau enggak itu ya, enggak itu. Karena apa? Lah yang dibahas yang enggak kok gitu ya. Ngopo ya sampai sepatu lah digambar lah, opo lah gitu ya. Saya enggak itu. Jadi kalau saya tidak dimension, saya enggak menanggapi gitu. Meskipun itu saya pakai nama Ryu gitu ya. Saya nggak dimention, nggak saya baca, benar nggak saya baca. Itu adalah. Berarti mention tahajud gitu nggak dibaca ya Dok ya, kan suka ada tuh tiba-tiba tahajud gitu. Orang padahal yang habis gitu dia tidur lagi. Dia itu cuman nyetel alarmnya itu jam 2 malam. Ayo sholat yuk. Habis itu dia tidur lagi gitu itu. Hanya kelihatan aja kan yang gampang itu pura-pura religius itu. Kalau pura-pura pinter sama pura-pura kaya itu susah. Yang paling gampang pura-pura religius itu supaya itu status sosialnya naik gitu. Benar Dok. Oke Dok. Gitu ya poinnya Dok. Thank you Dok. Oke, ini 5 menit, mudah-mudahan bisa quick answer quick question sama quick answer. Jadi kita langsung aja ke Bu Tati sama Mas Tio ya. Satu pertanyaan direct dan nanti bisa direspon sama Dr. Rio. Silakan Bu Tati. Terima kasih Kang Abu. Mangga, silakan Ibu. Selamat malam Dok.
Selamat malam. Saya mau bertanya, Dok, jika para social relationship disorder ini merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan, bagaimana cara mengantisipasinya, Dok? Dan karena kalau misalnya kita punya suatu keyakinan bahwa nobody is perfect, itu tidak efektif. Dan bagaimana cara terapinya kalau kita mengalami kondisi seperti itu? Kemudian tentang posisi para social relationship ini dengan kalau kita sejajarkan dengan fanatisme dan militansi itu, Dok. Itu pada level yang keberapa gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, asik nih, menarik pertanyaan yang menarik Bu Tati. Terima kasih banyak Bu Tati. Mas Tio, boleh ya? Langsung direct ke pertanyaan. Malam, Dok. Malam. Ya. Saya sudah didiagnosa sama psikiater itu depresi, anxiety, dan bipolar. Lalu, saya pernah baca jurnal dari World Psychiatry, judulnya efikasi farmakoterapi, psikoterapi, dan placebo terhadap mental disorder pada orang dewasa. Di jurnal itu disebutkan bahwa yang medium to high efikasi cuma 5 mental disorder dari 300 itu, Dok. Lalu di jurnal itu juga mengkritik banyak penelitian di bidang psikiatri itu tidak bisa direplikasi dan uji falsifikasi. Itu maksudnya gimana, Dok? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti berkaitan sama jurnal tentang depresi ya. Oke, jadi ada 2, Dok. Mungkin silakan ini kita sesuaikan dengan waktu. Yang pertama, silakan. Yang pertama ya Bu Tati, disorder itu nggak ada level keberapa. Itu biasanya itu langit ke-7 gitu, nggak ada itu. Ya. Militansi itu ya memang disorder itu pada saat kita mengalami kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman kita yang sebenarnya gitu. Malah berantem gara-gara yang nggak ada itu gitu. Itu adalah disorder. Sehingga kita itu kesulitan berinteraksi gitu ya, berkomunikasi dengan teman-teman kita yang setiap hari ada. Itu kesulitan itu menimbulkan menimbulkan gara-gara ada Siwon pacar gue, ada ya namanya Siwon, Kliwon apa Siwon? Kliwon. Siwon, bukan pacar gue, bayangin aja berantem itu, ketemu aja nggak pernah itu, kayak lodruk gitu ya, berantem terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ini adalah disorder ya, disorder gangguan gitu. Apa bedanya dengan militansi? Ya sama sih gitu ya. Militansi itu sama disorder itu. Pada dasarnya itu bayangin aja, rela mati demi itu, bayangin aja rela mati gitu ya. Rela mati demi itu sudah disorder gitu ya. Ya. Dulu ada orang yang bisa dimanipulasi untuk rela mati demi itu ya penting dulu itu ya. Meskipun ya misalnya ini perang salib itu. Siapa yang mengobarkan perang salib itu? Namanya Paus Urban ketiga gitu. Wah, perang. Wah iya, 300 tahun perang salib nggak selesai-selesai itu ya. Pertanyaannya, emang paus-paus itu ikut perang? Enggak itu. Ya, ngobarin aja yang perang-perang itu orang yang mau rela mati itu. Gitu. Apakah itu disorder? Ya disorder sih, gitu ya itu. Tapi kan untuk kepentingan kelompok orang-orang yang disorder itu penting, gitu. Penting, itu penting. Orang yang bisa dikenal, perang sana itu jadi seperti itu adalah istilahnya sama dengan peluru kendali, gitu ya. Bayangin aja itu. Orang di Inggris sana berangkat ke Yerusalem perang sana, gitu. Itu peluru kendali, gitu ya. Bisa dikendalikan. Secara literally mereka itu peluru kendali ya. Jadi levelnya bagaimana ya? Seberapa kesulitan dia, kalau ditanya ya levelnya seberapa kesulitan dia berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya. Bayangin aja gitu ya. Bayangin aja ada kejadian orang yang tidak boleh bermukim di satu tempat gara-gara dia berbeda agama itu ya. Ada itu kemarin ada terjadi di Jogja itu. Ini coba itu disorder ini juga gitu ya. Dan itu menganggap itu mereka menganggap ini sudah seharusnya saya gitu ya. Ini disorder sebetulnya. Gitu ya. Agamanya berbeda tidak boleh bermukim gitu ya. Itu sudah. Padahal ini orang beneran gitu.
Yang kamu yakin itu belum tentu ada apa enggak sebetulnya gitu ya. Nah, itu sudah disorder. Nah, sekarang selevel ini saja kan kita kesulitan gitu. Misalnya seorang ibu itu ya, mencak-mencak gara-gara anaknya buka jilbab gitu. Ya coba bayangin aja itu. Sebetulnya itu bisa menilai sendiri lah ya itu. Jadi militansi terus kemudian fanatisme itu pada dasarnya ya batasnya dengan disorder itu kabur gitu. Kenapa? Fanatisme sampean kalau dibilang disorder marah loh sampean. Enggak. Ya, ya? Jelas. Artinya ya sampean mesti disorder gitu. Sudah mengalami disorder gitu. Artinya ya itu gitu. Tapi ya orang yang mengalami para relationship disorder itu penting bagi apa? Ya bagi yang menggerakkan ekonomi tadi gitu. Para social disorder yang terjadi di Indonesia menguntungkan apa? Menguntungkan BTS gitu. Menguntungkan itu. Ekonomi. Apakah orang Indonesia ada yang menikmati? Ada apa? EO-nya itu menikmati dia itu. Yang lain rela mengeluarkan ini nggak apa-apa. Itu adalah interaksi hanya saja. Ini interaksi yang nggak sehat, ya. Timpang berat sebelah gitu ya. Bukan yang namanya everybody happy itu enggak gitu. Itu jawabannya untuk Ibu tadi. Untuk jawabannya Mas Tio tadi itu, Mas ojo mikir nemen-nemen Mas itu, nggak usah buka jurnal itu nggak usah itu ya. Jadi dokter psikiater itu sekolahnya lama itu, nggak bisa dilawan dengan sampean baca 2-3 jurnal atau googling 2 jam gitu ya. Jadi stop mendiagnosa diri, stop ya. Self diagnosis jangan gitu ya. Bayangin aja misalnya ini ya, psikiater sekolah dokter 6 tahun gitu ya. Terus ditambah lagi magang sebelum sekolah 2 tahun. Terus kemudian sekolah menjadi dokter psikiater 5 tahun. Total 16 tahun dia itu sekolah itu. Ya masa kalah sama yang googling 2 jam itu. Ya, bukan apa-apa itu, bukan apa-apa. Kalau kita self diagnosis itu merugikan diri kita sendiri gitu ya. Ada memang dokter yang kemudian kemampuan mendiagnosisnya itu tidak akurat, ada gitu. Tetapi itu pun tidak bisa dibandingkan dengan orang yang googling 2-3 jam terus kemudian mengalahkan itu. Jadi Mas Tio ya, saya juga mengalami depresi gitu ya. Ya, itu tidak nyaman gitu. Apalagi kalau kemudian dihadapi bipolar disorder itu sangat tidak nyaman. Tapi kalau saya boleh memberikan rekomendasi, sudah deh, nggak usah lah itu ya, kita nggak usah. Saya dulu self diagnosis, waktu saya depresi itu pada saat saya koas itu, waktu saya dokter muda itu, ya betul itu jurnal itu systematic review, bener gitu itu, betul, iya setuju saya itu. Tapi bukan berarti gara-gara baca jurnal terus kita bisa mengalahkan pengalaman dokter psikiater yang sekian lama. Saya juga demikian gitu. Saya mencoba self diagnosis pernah itu ya. Dan saya malah jatuh dalam depresi yang lebih berat gitu. Jatuh gitu ya. Ya. Okay. Ya, Bapak ini misalkan kecewa dengan efikasi yang rendah. Ya. Sekali lagi ya, dunia ini berjalan tidak dengan mengikuti karpe raimu gitu ya. Gitu. Ya, saya paham itu. Saya merasa ini psikiater dulu itu kok saya tidak didiagnosa sama sekali mengalami depresi. Kok saya ini depresi gitu ya itu. Ya, saya mengalami itu. Saya hanyut bahwa saya mempunyai kemampuan baca melebihilah psikiater itu. Saya baca bukunya Kaplan habis kok gitu ya. Saya baca buku textbooknya psikiater itu bukan hanya sekedar review-review ala, tapi yang namanya untuk mengobati bahwa pengalaman seorang dokter itu penting gitu ya, penting. Pada satu saat akhirnya saya ngikuti pada satu titik ya saya oke deh gitu ya, dia psikiater.
gitu ya. Seperti saya tidak akan protes sama tukang tambal ban pada saat nambal ban. Kenapa? Dia lebih ahli nambal ban, gitu ya. Saya waktu jahit baju nggak akan protes itu. Jahit baju tuh gini loh Bu, seharusnya. Kenapa? Saya baca reviewnya, apa namanya, misalnya jurnal iya, gitu ya atau apa gitu. Jurnal penjahit gitu. Saya nggak akan seperti itu gitu. Ya, memang pada urusan kesehatan ini kita itu paling nggak rasional. Yang lain-lain itu rasional. Pada saat kita jahit baju, kita nggak akan protes sama tukang jahitnya. Mas, menurut reviewnya ini apa? Nggak pernah kita gitu ya. Gitu. Kita misalkan mobil kita mogok dibawa ke bengkel, udah bener sudah gitu. Mau ngelas mau ngelas pagar ya ke tukang ngelas, nggak kepikiran ke apotik lah kita ini gitu ya. Tapi soal kesehatan itu kita jadi nggak rasional gitu. Kita merasa lebih tahu lah gitu ya. Itu juga terjadi pada diri saya dulu ya. Terjadi pada diri saya dulu. Saya akhirnya lah, kenapa saya nggak rasional gini ya terhadap kesehatan ini ya gitu. Kalau kita misalnya membutuhkan tenaga profesional, ya kita percayakan kepada ahlinya gitu ya. Ya, pada titik itu sebetulnya saya mengalami reversi ya, kembali. Jadi ya meskipun depresi saya tidak pernah kembali benar-benar hilang itu, tapi pada saat titik itu saya udah deh, ini bukan keahlian saya harus percaya kepada yang lebih ahli gitu ya. Bahwa jurnal itu tidak bisa satu jurnal itu mengalahkan pengetahuan seorang dokter, nggak bisa. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa. Jadi artinya ya namanya memang benar ya namanya dokter itu di kedokteran itu segala sesuatunya itu memerlukan evidence base gitu ya. Iya memang benar gitu ya. Memang betul gitu ya. Tetapi praktek seorang dokter itu dipengaruhi banyak hal gitu ya. Saya sendiri waktu itu merasa saya banyak baca tentang depresi gitu ya. Dan saya merasa ini kenapa saya dikasih obat kayak gini sih gitu ya itu. Kok nggak itu aja gitu. Saya pernah mengalami itu. Efikasi obatnya saya juga pernah gitu. Tapi ya sekali lagi pada saat kita memerlukan tenaga profesional, ya udah kita percaya yang lebih ahli gitu ya. Ahli dalam bidang yang namanya ilmu jiwa, ya sudah kita serahkan kepada ahlinya gitu. Kalau kita misalnya, kalau saya tidak puas dengan satu tukang jahit, saya datang ke tukang jahit yang lain. Bukan saya akan mencoba jahit sendiri gitu ya. Gitu. Ya gitu. Itu logikanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas Tio istilahnya tidak nyaman dengan satu psikiater, coba datangi psikiater yang lain yang membuat Mas Tio nyaman gitu. Oke, terima kasih Dok. Boleh tepuk tangan buat Dok Des. Malam hari ini super seru dan asik banget gitu ya. Dan saya rasa kita akan menunggu lagi kehadiran Dok Des di episode-episode yang akan datang. Terakhir Dok, terakhir sekali seperti biasa, final statement episode 445. Monggo Dok. Yang namanya relationship satu arah itu ya, hubungan satu arah atau parasocial relationship itu bukan barang baru. Sejak lama gitu ya, sejak lama. Bisa memberikan keuntungan, terutama ikatan kelompok, tapi bisa memberikan kerugian juga gitu ya. Dan pada saat itu merugikan kita secara individu atau kelompok, itu sudah membuat yang namanya gangguan disorder. Batasnya di mana memang nggak jelas gitu ya, blur. Tapi pada saat kita misalnya hubungan kita dengan teman kita terganggu gara-gara idol kita, berarti kita sudah mengalami disorder. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Rio Hasan. Dok, sehat-sehat Dok. Ditunggu lagi di Dialog Positif. Thank you, terima kasih banyak. Oke, dengan final statement tadi mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, dialog negatif kita malam hari ini. So, mudah-mudahan apa yang didapatkan jadi sesuatu gitu ya. Tapi ada satu yang luar biasa sih malam hari ini, simpel tapi dalam banget, bahwa capek sih tapi jalanin aja. Itu sih poinnya ya. Dan itu memberikan semangat sekali. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya malam hari ini. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu boleh ya teman-teman?